Bunuh keberuntungan Tianyuan lagi. Sialan, mereka ingin melawanku. Ketika Ayah Suci melihat Wang Xian menghadapi serangannya, dia tidak menghindar sama sekali. Ketika dia akan benar-benar melawannya, wajahnya berubah drastis. Dia yakin bahwa dia akan membunuh Lin Yu, tetapi sekarang ada Tianyuan Fortune yang kuat, dia jelas bukan lawan mereka. Dalam hal ini, setelah Anda terus bertarung, Anda sendiri akan mati 100%. Untuk melarikan diri. Namun, jika Anda ingin melarikan diri, Anda harus menyingkirkan serangan mereka. Ledakan. Pada saat ini, cakar naga Wang Xian bertabrakan dengan tongkat di tangannya. Energi yang mengerikan mengalir ke sekeliling. Hujan di langit menguap seketika. Bahkan air laut di bawahnya dimusnahkan oleh energi dan menghilang. Daging dan darah pada cakar naga Wang Xian langsung menjadi berdarah, dan cakarnya hampir lepas. Namun, Bapak Suci juga tidak senang. Pertarungan mereka benar-benar pertarungan jarak dekat, dan tubuh mereka adalah yang pertama terkena dampak energi. Lengan yang memegang tongkat segera roboh, dan daging serta darahnya menghilang, hanya menyisakan tulang pucat. Itu juga terlihat sangat tragis. Tapi saat ini, penggilingan besar 5 elemen sedang mengikuti Wang Xian. Kepala naga berwarna-warni menyerangnya. Jarak antara kedua belah pihak terlalu dekat. Awalnya, dia bertarung dengan Lin Yu, dan dia akan mengakhiri pertempuran dengan cepat, jadi dia menderita banyak luka, bukan luka ringan. Sekarang Wang Xian keluar tiba-tiba, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Setelah menghindari serangan Wang Xian, serangan penggilingan besar 5 elemen juga menimpanya. Ledakan. Kepala naga 5 elemen mendarat langsung di tubuhnya. Mata Bapak Suci hendak terbelah, dan cahaya putih yang menyilaukan keluar dari seluruh tubuhnya. Keluarkan ramuan ilahi dan masukkan langsung ke tubuh Anda. Ledakan. Kepala naga 5 elemen mendarat di tubuhnya, dan pancaran yang kuat keluar dari posisi dadanya. Perisai cerah, dengan pola tato di atasnya, menahan bagian depan. Tapi meski bertahan dari serangan kepala naga 5 elemen, tubuhnya jatuh dengan keras ke bawah. Lin Yu menatap adegan ini. Berkelahi, tidakkah kamu ingin bertarung? Hahaha, itu tergantung siapa yang mati hari ini, sial, biarkan kamu menjadi sombong. Lin Yu mengangkat kepalanya sedikit, dan energi merah darah di sekujur tubuhnya mulai berkumpul. Di belakangnya, hantu Dewa Iblis muncul. Dewa Iblis perlahan merentangkan tangannya, dan memeluk Bapak Suci. Ancaman kematian kembali menyelimuti Bapak Suci. Melihat serangan beruntun, Bapak Suci meraung dengan ganas. Tongkat sihir yang jatuh ke samping langsung terbang ke langit di atasnya, dan tongkat itu berubah menjadi penutup pertahanan, menutupinya. Boom! Pelukan Dewa Iblis menyelimuti Bapak Suci, dan kengerian besar terjadi di dalam. Setan yang tak terhitung jumlahnya menggigitnya di dalam. Dengan gerakan tubuh Wang Xian dan lambaian tangannya, dia melemparkan kunci dari pecahan medan bintang. Pada saat yang sama, bintang muncul satu demi satu, menghubungkan kota dengan sebuah garis. Berdengung, energi pelukan Dewa Iblis perlahan mulai menghilang dengan lambaian lengan Wang Xian, bintang-bintang yang mengandung kekuatan mengerikan menyerang Bapak Suci satu demi satu. Ayah angkat ada di sini. Dari kedatangan Wang Xian hingga serangannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Tianqi yang sedang berbaring di tubuh Lin Yu melihat sosok Wang Xian, matanya melebar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Melihat bintang-bintang menakutkan berbaris berjajar tanpa akhir, wajahnya juga penuh keterkejutan. Ayah angkat saya adalah 100% keberuntungan Tianyuan yang kuat. Pembangkit tenaga listrik top dunia. Kamu harus mati, kamu harus mati. Jika kamu berani membunuhku, aku akan menyebarkan berita bahwa kamu telah mendapatkan harta Tianyuan yang paling berharga. Bapak Suci melihat serangkaian serangan mengerikan datang ke arahnya satu demi satu, miliknya tubuh tragis gemetar hebat, dia meraung keras. Bunuh dia dengan segenap kekuatanmu. Wang Xian menatap Ayah Suci itu, matanya dipenuhi dengan kedinginan. Tianqi ditemukan olehnya, apapun yang terjadi selanjutnya, dia tidak boleh melepaskannya. Sebaliknya, setelah memenggal kepalanya, dia akan dibangkitkan di alam semestanya sendiri, bahkan jika dia bergegas, itu akan memakan waktu lama. Adapun mengatakan bahwa dia akan mengumumkan masalah Godsend. Wang Xian merasa kemungkinan ini sangat kecil. Sekarang, bunuh dia dan beli lebih banyak waktu. Selama Tianqi tumbuh dewasa, dia tidak akan takut pada siapapun, dan tidak mungkin orang kuat lainnya mengambil harta Tianyuan darinya. Itu bosnya. Lin Yu segera menjawab dengan keras, dan energi mulai muncul di tubuhnya. Saat serangan di planet-planet selesai, Lin Yu akan meluncurkan serangan penuh lainnya.
Ho ho, Bapak Suci mendengar kata-kata Wang Xian dan melihat bintang-bintang yang menakutkan. Merasakan tubuhnya sendiri, dia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Dengan gerakan telapak tangannya, seberkas cahaya khusus muncul di tangannya. Garis panjang ini terbang menuju kejauhan dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Xian dan yang lainnya tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika bintang-bintang hendak menimpanya, tubuhnya langsung menghilang. Hah! Wang Xian sedikit menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa keberadaan level ini memiliki beberapa cara untuk melarikan diri. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melangkah ke alam semesta enam alam. Tapi sayang sekali di awal pertarungan dengan Lin Yu, dia diserang olehnya, dan dia terluka parah. Kekuatan tubuh sekarang kurang dari 50%. Aku ingin melarikan diri. Kejar! Wang Xian meraung ke arah Lin Yu, dan mengejar ke arah garis terang. Tunggu aku, harta keberuntungan Tianyuan milikku, milikku. Bapak Suci melarikan diri dengan cepat melekat pada sinar cahaya itu. Wajahnya penuh tatapan ganas. Kali ini dia gagal, dia masih memiliki kesempatan, dia harus mendapatkan Tianyuan, harta keberuntungan, ke tangannya. Bam! Namun, pada saat ini, suara hantaman tiba-tiba datang. Terletak di depannya, energi 5 elemen memblokir penerbangan cepat dari garis tipis. Melihat pemandangan ini, wajah Bapak Suci sedikit berubah. Dia pulih dari kondisi benang tipis, melambaikan tongkat di tangannya, dan melemparkannya ke depan. Ledakan. Perisai energi tak terlihat muncul, sedikit gemetar di bawah serangannya. Ledakan. Melihat perisai energi yang bergetar, lengannya meledak menjadi kecemerlangan, yang menyebar ke bagian atas tongkat, dan dia terus menyerang dengan keras dengan gigi terkatup. KKK. Retakan mulai muncul di perisai energi. Dia mengangkat tongkatnya lagi dan terus menyerang. Serang jika kamu ingin menyerang, dan melarikan diri jika kamu ingin melarikan diri. Pada saat ini, Wang Xian dan Lin Yu berdiri di atas bintang di belakang, dan terbang ke sisi ini dengan cepat. Ledakan. Wang Xian memegang penggilingan besar 5 elemen di tangannya, dan dengan lambaian tangannya, penggilingan besar 5 elemen berubah menjadi senjata yang menakutkan dan menabraknya. Sial, melihat Wang Xian dan yang lainnya mengejarnya, ekspresi Bapak Suci berubah drastis lagi. Panen, hancurkan. Bapak Suci menatap perisai energi tak terlihat di depan, membayar harganya, dan menyerang lagi. Darah mengalir keluar dari tubuhnya tak terbendung. Sentuh. Tapi kali ini, perisai energi di depannya dihancurkan olehnya. Ledakan. Tapi saat ini, serangan penggilingan besar 5 elemen juga telah tiba. Dia mengertakkan gigi, balas menatap dengan mata merah darah, dan 2 cahaya suci keluar dari pupilnya. Cahaya suci berubah menjadi hantu makhluk yang tak terhitung jumlahnya, menyerang ke arah penggilingan besar 5 elemen. Swoosh, swoosh. Ayo, terus berjuang, jangan lari. Lin Yu dan Wang Xian bergegas mendekat. Lin Yu menatap ayah suci itu, dan meraung dengan ganas. Satu kiri dan satu kanan, mereka menyerang dan membunuh Bapak Suci secara bersamaan. Aku ingat kamu, tunggu saja aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat dan 100 kali lipat harganya. Melihat pemandangan ini, Bapak Suci tampak sangat malu. Dia membuka mulutnya dengan kesusahan, dan sebuah salib muncul di depannya. Salib perlahan mulai meleleh, dan di depannya, sebuah lubang hitam muncul. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung memasuki lubang hitam. Saat dia memasukinya, lubang hitam itu menghilang. Hah, bos, orang ini punya begitu banyak trik, dia benar-benar membiarkannya melarikan diri lagi. Lin Yu melihat Bapak Suci melarikan diri lagi, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, "Saya ingin melihat berapa banyak kartu hall yang ada di tangannya." Wang Xian juga mengangkat alisnya, dia tidak menyangka orang ini memiliki kartu dan harta karun. Tubuh Wang Xian bergetar, dan pencari kekosongan merasakan posisi dan jarak yang dia tinggalkan. Naga dunia bawah mengejar. Saat berikutnya, mata Wang Xian menyipit, dan sebuah lubang hitam juga muncul di depannya. Wang Xian memandang Lin Yu bergerak dan terbang langsung ke dalam lubang hitam. Dia juga mengikuti dari belakang. Om, terletak di langit di atas sumber api. Di posisi di bawah, kobaran api membumbung tinggi ke langit, membuat seluruh kehampaan bersinar merah. Roh api yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kehampaan di sekitarnya, terlihat sangat luar biasa dari kejauhan. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis. Detik berikutnya, sosok yang diselimuti kesengsaraan, darah mengalir, dan memancarkan atribut cahaya perlahan keluar dari lubang hitam. Dia terengah-engah, wajahnya sangat dingin dan penuh niat membunuh.
tunggu aku, katanya dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Kali ini, dua harta dikonsumsi, yang bukan merupakan kerugian kecil baginya. Ekspresinya terus berubah, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bas, tapi saat ini, sebuah lubang hitam langsung muncul di sampingnya. Saat lubang hitam muncul, dia terkejut, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Biarkan aku melihat apakah kamu masih memiliki kartu hall untuk melarikan diri. Suara Wang Xian terdengar di telinganya, dan Bapak Suci melihatnya dan Lin Niu muncul dari lubang hitam, dan hatinya tenggelam. Boom! Tanpa ragu sedikit pun, dia melarikan diri ke kejauhan dalam sekejap. Temukan musuh di kehampaan, naga yang agung. Wang Xian meraung, dan di langit di atas, seekor naga besar dengan jarak jutaan kilometer langsung digantung di kehampaan. Naga yang menakutkan sedang menyerang Bapak Suci. Swoosh! Lin Niu mengunci matanya pada Ayah Suci, menggerakkan tubuhnya, dan mengusirnya dengan kecepatan yang sama. Ah! Bapak Suci melihat bahwa dia terkunci, dan dengan cederanya saat ini, kecepatannya telah sangat berkurang, tidak secepat Wang Xian dan Lin Niu. Dan sasis di tangannya juga telah habis dikonsumsi. Memasuki alam semesta Six Paths, ia hanya membawa 2 sasis. Menurutnya, dengan 2 sasis, bahkan jika dia bertemu dengan keberuntungan Tian Yuan yang kuat dari 6 alam semesta, dia dapat melarikan diri. Apalagi membawa lebih banyak sasis, jika dia benar-benar jatuh, kerugiannya akan terlalu besar. Terlalu besar untuk dia tanggung. Sekarang, dia tidak punya sasis. Apa yang harus saya lakukan jika tidak ada sasis dan saya tidak dapat melarikan diri? Ada sedikit keputusasaan di hatinya. Tapi saat ini, Wang Xian tidak akan melepaskannya. Dawei Tianlong di langit telah mendarat di atasnya. Lin Niu juga dengan cepat mengejarnya. Di tangan Lin Niu, ia juga memegang penggilingan besar 5 elemen. Sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, Bapak Suci merasa sedikit tidak berdaya. Sekarang, paling banter, dia bisa melawan naga dewa di langit. Serangan Lin Niu, dia tidak bisa menahannya. Belum lagi, ada juga harta yang menyerang yang sebanding dengan keberuntungan Tian Yuan. Boom, boom, serangkaian serangan membuatnya kewalahan. Terletak di tengah, masih ada semburan energi terang yang bersinar di awal. Namun segera, sinar cahaya ini perlahan padam. Ini adalah alam semesta dari 6 alam, dan alam semesta dari 6 alam tidak memiliki sifat cahaya. Bertempur di sini, dia secara alami lebih lemah dari Wang Xian. Ditambah dengan Five Elements Great Grinding Lin Niu, tanpa cedera serius pada sasis, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Merasakan vitalitasnya yang menghilang dengan cepat, Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya, Wang Xian terbang. Dengan lambaian tangannya, kejutan energi menghilang, memperlihatkan mayat, yang dengan cepat jatuh ke posisi yang lebih rendah. Wang Xian terbang dan mengumpulkan semua darah dari mayat dan daerah sekitarnya. Darah keberuntungan Tian Yuan yang kuat juga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Sudah mati, haha, bos, kami membunuh ahli keberuntungan Tian Yuan lainnya. Melihat ini, Lin Niu terbang sambil tertawa, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ayah, kamu membunuh nasib baik Tian Yuan yang kuat. Tianqi melihat pemandangan ini dan melihat mayat itu, wajahnya penuh keterkejutan. Hari ini, dia terlalu terkejut. Sedemikian rupa sehingga dia sekarang berada di sumber api, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Kekayaan Tian Yuan yang kuat dipenggal oleh ayah angkatnya. Ini hanya membalikkan kognisinya. Meskipun dia terbunuh, orang kuat dari level ini memiliki harta kebangkitan, tetapi dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh mereka. Wang Xian tersenyum, menyingkirkan mayat itu, dan melihat ke arah Gatsen, dia membuka mulutnya dan menjawab. Itu terlalu kuat, ayah angkat, kamu terlalu kuat, pertempuran tadi sangat menakutkan. Ayah, aku tidak menyangka kamu begitu kuat, sangat kuat. Mata Tianqi melebar, beberapa tidak dapat mencerna hal-hal ini, dan beberapa terus berseru dengan tidak jelas. Sekarang kamu harus tahu sesuatu. Lin Yu dan aku bukan makhluk dari 6 alam semesta. Kita milik alam semesta lain. Tentu saja, peramal Tian Yuan atribut cahaya ini juga berasal dari alam semesta lain. Akan ditekan oleh kehendak 6 alam semesta, kekuatan akan ditekan di bawah keberuntungan Tian Yuan, dan pertempuran barusan bukanlah apa-apa. Oke, mari kita kembali secepat mungkin untuk menghindari kecelakaan. Selain itu, kita harus membuat beberapa persiapan selanjutnya. Sudah. Wang Xianfei pergi ke sisi Lin Yu, menyentuh kepala Tianqi, dan berkata sambil tersenyum. Panen ayah,
Tidak peduli di alam semesta mana Anda berada, Anda adalah ayah angkat saya. Saya dibesarkan oleh Anda dan ibu saya sejak kecil. Ibu dan Anda adalah orang terdekat dalam hidup saya. Ayah mertua, kamu benar-benar memperlakukanku dengan baik dan ingin melindungiku. Tianqi mendengarkan kata-kata Wang Xian dan berkata kepadanya dengan serius. Dia tidak akan pernah lupa bahwa ketika dia baru lahir, kecepatan kultivasinya lambat. Ayah angkat saya yang memberitahu saya bahwa saya dilahirkan luar biasa. Ajari diri Anda untuk mempraktikkan atribut kayu. Saya tidak akan pernah lupa bahwa ketika saya menghadapi beberapa masalah, ayah angkat saya yang mengajari saya. Belum lagi, semua yang dilakukan ayah angkatnya sekarang adalah untuk kebaikannya sendiri. Jika bukan karena ayah yang saleh, saya khawatir dia akan ditemukan dan dibunuh oleh beberapa orang kuat. Selain itu, dengan peningkatan kekuatannya sendiri dan tumbuhnya harta langit dan bumi di dalam tubuhnya, dia juga tahu mengapa dia begitu dekat dengan ayah angkatnya sejak dia masih kecil. Karena samar-samar dia merasa bahwa di tubuh ayah angkatnya juga terdapat harta karun dengan atribut yang sama dengan tubuhnya. Sekarang dia sudah dewasa, dia bisa berpikir jernih tentang banyak masalah sendiri. Hehe, ayo pergi. Wang Xian tersenyum, dan dengan cepat terbang menuju sumber air bersama Tianqi. Ayah, apakah ini sumber api? Kami datang ke sini langsung, dan itu sangat jauh dari sumber air. Ayah, kecepatanmu sangat cepat, sangat menakutkan. Kapan aku bisa secepat itu kecepatan? Tidak, ayah angkat, selusin teman sekelasku dan aku akan berburu binatang buas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tianqi duduk di Liniu, melihat sekeliling, dan berkata dengan heran. Aku akan mengurus apa yang telah kamu alami, dan aku hanya akan mentransfer beberapa kenangan ke pikiran teman sekelasmu. Wang Xian membalas Tianqi, merevisi memori. Apakah ini sangat kuat? Tianqi bertanya dengan heran. Selama kamu telah mengembangkan jenis kemampuan ini, sangat mudah bagi yang kuat untuk melemparkannya pada yang lemah. Wang Xian mengangguk. Ada hal semacam ini, agak menakutkan. Ayah angkat, bagaimana jika seseorang mengubah ingatanku? Tidak, kamu memiliki harta Tianyuan Fortune di tubuhmu. Harta tingkat ini, bahkan Tianyuan Fortune yang kuat, akan gila jika Anda ingin mendapatkannya. Dengan kekuatan Anda saat ini, bahkan keberuntungan Tianyuan yang kuat tidak boleh mencoba mengubah ingatan Anda. Harta keberuntungan Tianyuan di tubuh Anda memiliki beberapa kemampuan perlindungan diri. Tianqi mengobrol dengan Wang Xian, dan mereka dengan cepat bergerak menuju terbang di atas air. Dari sini ke sumber air jaraknya masih sangat jauh, paling tidak sebulan. Ini masih merupakan kasus melewati susunan teleportasi tengah jalan. Tuhan memberi mereka 10 tahun untuk berlatih, jadi bulan ini tidak berpengaruh pada mereka. Sialan, harta keberuntungan Tianyuan, harta keberuntungan surgawi Yuan, ada di tubuh seorang pemuda hari itu, benar-benar menyatu dengan pemuda itu, harta kekayaan surgawi Yuan, lahir dan menyatu dengan seorang pemuda. Dan di sampingnya, sebenarnya ada dua peramal Tianyuan yang kuat yang menjaga mereka. Apa yang dilakukan kedua peramal Tianyuan itu? Mengapa mereka tidak mengambil harta itu secara langsung? Sementara Wang Xian dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, pada saat yang sama, di dalam alam semesta. Pusat cekungan besar diselimuti energi cerah. Di langit di atas, ada banyak light elf yang terbang. Terletak di tengah bawah, seorang lelaki tua duduk bersila di sana. Tubuh lelaki tua itu ilusi, dan secara bertahap mulai mengeras. Dia membuat suara rendah, dan wajahnya sangat memalukan. Dia baru saja dipenggal oleh Wang Xian dan yang lainnya, keberadaan tingkat keberuntungan dari atribut cahaya Tianyuan. Setelah kematian, dia dibangkitkan di alam semestanya sendiri. Kebangkitan ini sangat merugikannya. Selain itu, mayatnya sendiri juga merupakan sumber daya yang sangat besar. Di dalam mayat itu, ada dua senjatanya sendiri. Pecahan kekayaan Tianyuan, senjata ampuh. Itu semua adalah hartanya, dan sekarang semuanya hilang. Sekarang, bahkan jika dia pulih sepenuhnya, dia tidak akan dapat kembali ke efektivitas tempur puncaknya. Keberuntungan Tianyuan adalah harta pamungkas, kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Sekarang lingkungan 6 alam semesta dijaga oleh keberuntungan Tianyuan kuat lainnya. Dengan semua jenis metode deteksi yang kuat, seharusnya sulit bagi mereka untuk keluarkan harta itu. Tapi, kekuatan mereka dia jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dan dia sama sekali bukan lawan. Dia bergumam di mulutnya, wajahnya berubah, dan dia terus berpikir. Sepertinya kita perlu mencari beberapa pembantu. Katanya setelah terdiam selama puluhan menit. Dia sendiri bukan lawan, dia hanya dapat menemukan peramal Tianyuan kuat lainnya untuk bekerja sama.
Ini juga tidak mungkin. Ini dia, Tuhan mengirimmu untuk melanjutkan latihanmu, dan datang kepadaku setelah selesai. Setelah lebih dari sebulan, Wang Xian dan yang lainnya datang ke sumber air lagi. Dia berkata kepada Tianqi, "Ya, ayah angkat yang baik." Tianqi mengangguk. Kemudian Wang Xian langsung pergi, sementara Lin Niu terus mengikuti Tianqi. Tapi kali ini, untuk mencegah kecelakaan, Wang Xian tidak pergi terlalu jauh. Sebaliknya, dia datang ke lokasi yang tidak jauh dari Gatsen. Tidak ada perbedaan antara tempat saya tinggal sementara dan di sini. Sesampainya di dasar laut di sumber air, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya, dan mayat orang kuat dari Bright Heavenly Origin muncul di depannya. Atribut ringan. Mata Wang Xian bersinar terang, dan dia adalah peramal Tianyuan kuno. Dengan gerakan telapak tangannya, dia mencari mayat itu dan menemukan benda luar angkasa. Dalam objek spasial ini, Wang Xian menemukan sebuah fragmen dari penciptaan Tianyuan, yaitu jam cahaya ilahi. Selain itu, ada staf dan beberapa sumber atribut cahaya. Tidak banyak sumber daya, tetapi nilai tongkat cahaya dan pecahan kekayaan Tianyuan sangat tinggi. Tongkat itu jelas dipalsukan dari harta yang ditemukan dalam kekacauan, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan harta bawaan. Sekarang kita memiliki mayat peramal veteran Tianyuan dengan atribut cahaya, dan tongkat sihir, dapatkah lempeng naga Taiji membuat terobosan? Wang Xian mengharapkan. Terakhir kali, Taichi Dragon Pan menyerap sejumlah besar sumber daya dan harta, dan bahkan mayat peramal Tianyuan yang kuat gagal membuat Taichi Dragon Pan menerobos. Menyerap yang lain kali ini, seharusnya bisa menerobos, kan? Begitu dia menerobos, kekuatan tempur Wang Xian akan sangat meningkat. Mayat ahli keberuntungan Tianyuan tidak begitu mudah diperoleh. Mereka benar-benar berharga, kata Wang Xian, mengeluarkan piring naga Taiji dan membuatnya mulai melahapnya. Kemudian dia melihat jam cahaya ilahi. Setelah melihat-lihat, saya memiliki beberapa pemahaman. Jam cahaya ilahi ini milik harta pertahanan dan menjebak manusia, dan kekuatannya mirip dengan fragmen medan bintang. Itu lebih lemah dari kitab kutukan terlarang air. Buku kutukan terlarang air di tangan Wang Xian adalah milik 2/3 dari harta ciptaan Tianyuan. Terobosan panci naga Taichi. Fragmen dari harta paling berharga di Tianyuan memiliki celah besar dalam kekuatan dibandingkan dengan kekayaan Tianyuan yang lengkap. Bahkan buku kutukan terlarang air di tangan Wang Xian adalah 2/3 bagian dari keberuntungan Tianyuan. Namun dalam hal kekuatan, masih ada celah yang sangat besar dibandingkan dengan penciptaan Tianyuan yang lengkap. Kesenjangan ini lebih dari 10 kali lipat. Namun, Wang Xian memiliki 3 pecahan harta karun tertinggi keberuntungan Tianyuan, dan dia sudah memiliki keuntungan besar dalam pertempuran di level yang sama. Namun, menghadapi peramal-peramal veteran Tianyuan, keuntungannya mungkin tidak terlalu besar. Peramal veteran Tianyuan, yang telah menjelajahi kekacauan selama puluhan miliar tahun, umumnya memiliki banyak kartu di tangan mereka. Alasan mengapa Wang Xian dapat membunuh keberuntungan Tianyuan yang kuat 2 kali ini adalah karena mereka tidak mengambil semua kartu truf mereka. Ayah, pengalaman kita sudah berakhir. Aku akan segera mencarimu. 2 tahun kemudian, Tianqi mengirim pesan ke Wang Xian. Ketika Wang Xian melihatnya, dia pindah kembali ke tempat tinggalnya. Tidak lama kemudian, Lin Niu menghampiri Tianqi. Bagaimana pengalamanmu? Wang Xian bertanya dengan senyum di wajahnya saat melihat Tianqi datang. Hei, ayah mertua, di seluruh muli tribal colege kita, kecuali 2 siswa yang jauh lebih tua dari saya dan memiliki nilai lebih baik dari saya, yang lain tidak sebaik saya. Tianqi berkata dengan sedikit bangga dan pada level yang sama dalam pertempuran, aku benar-benar tak terkalahkan, tapi ini semua karena ayah angkatmu. Wang Xian tersenyum ketika mendengar kata-katanya yang menyanjung. Dia tumbuh besar menonton Tianqi, dan dia tahu karakter Tianqi dan beberapa kebiasaan seperti punggung tangannya. Meskipun usianya hampir 100 juta tahun sekarang, di depannya, dia hanyalah seorang anak kecil. Terkadang saya akan memamerkan pencapaian saya yang membanggakan. Akan menyanjung. Hampir tidak ada yang bisa dikatakan kepadanya. Ayo duduk, aku akan membicarakan sesuatu denganmu. Wang Xian menunjuk ke kursi di depannya, dan berkata kepada Tianqi. Ayah, apakah kamu akan menceritakan semuanya padaku? Tianqi menatap Wang Xian dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Meskipun dia telah menebak sebagian besar darinya, dia masih berharap untuk mempelajari situasi sebenarnya dari Wang Xian. Wang Xian tidak menjawabnya, dan dengan lambaian tangannya, gelombang energi benar-benar mengelilingi sekeliling. Lebih dari 90 juta tahun yang lalu, saya datang ke 6 alam semesta. Sudah mendekati 100 juta tahun.
Wang Xian mengeluarkan cangkir teh dan menuangkan secangkir teh. Tianqi memandang Wang Xian dan mendengarkan dengan cermat. Saya berasal dari alam semesta 9 asal. Di alam semesta 9 asal kita, seorang senior mengatakan bahwa alam semesta 6 jalan akan memiliki harta karun tertinggi asal surgawi. Anda mungkin tidak tahu tentang harta karun tertinggi asal surgawi, tetapi Anda hanya perlu tahu bahwa itu adalah harta tingkat paling atas di alam semesta. Tidak lama setelah saya mendapat berita, saya bergegas. Saya mendengar bahwa berita ini diprediksi oleh peramal Tianyuan yang kuat. Ada banyak orang kuat yang tahu berita ini. Semua untuk harta karun keberuntungan Tianyuan. Wang Xian melihatnya, berbicara pelan. Setidaknya 50 atau 60. Apakah mereka semua setingkat ayah angkatmu? Tianqi sedikit melebarkan matanya ketika mendengar ini. Beberapa lebih kuat dari saya, dan beberapa lebih lemah dari saya. Ayah, saya adalah pemimpin Istana Naga dari Jiuyuan Universe, Raja Klan Naga, tetapi menurut informasi yang saya terima, yang disebut 3 orang dewasa di 6 alam semesta Anda tampaknya semua yang kuat yang baru saja memasuki Tianyuan sudah lama tidak ada, dan sebagian besar Tianyuan yang akan datang tidak lebih lemah dari ketiga orang dewasa Anda, atau bahkan lebih kuat. Alam semesta, dan malapetaka belum datang. Saat kita masuk, kekuatannya akan ditekan. Kata Wang Xian kepadanya, kamu akan tahu ini di masa depan. Aku terutama memberitahumu betapa berharganya harta Tianyuan. Wang Xian memandangnya di alam semesta Jiuyuan, ayah mertua adalah anggota klan Shenlong, dan di masa lalu, klan Shenlong mengalami setelah satu genosida, saya hanya bangkit kemudian dan mendirikan Istana Naga. Selama periode kejayaan, klan Shenlong memiliki ratusan ribu pembangkit tenaga listrik di ranah penguasa alam semesta, dan banyak penguasa puncak dunia Master Alam Semesta bahkan memiliki Master Puncak. Raja Naga legendaris yang tak terkalahkan. Selain itu, klan Shenlong memiliki Tianyuan Fortune, merek lama, Tianyuan Fortune yang lebih kuat dari tingkat pemula. Genosida disebabkan oleh ras puncak lainnya, ras lain mengikuti keberadaan keberuntungan Tianyuan, bersaing untuk harta karun keberuntungan Tianyuan, dan mati bersama. Ini adalah nilai berharga dari harta karun keberuntungan Tianyuan. Wang Xian menatapnya dan berkata, ketika Tianqi mendengar ini, dia membuka mulutnya sedikit, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kalau begitu ayah angkat, jika aku ketahuan, apa yang akan terjadi? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya ada satu hasil, menghilangkan harta keberuntungan Tianyuan di tubuhmu. Wang Xian memandangnya kamu adalah satu dengan harta keberuntungan Tianyuan, dan kamu tidak memiliki ayah sekarang, bukan untuk alasan lain, tetapi karena kamu lahir, kamu langsung turun ke perut ibumu. Ini, Tianqi sedikit bingung ketika mendengar ini. Masalah ini adalah rahasia yang sangat besar baginya. Ketika saya masih kecil, beberapa anak mengatakan bahwa dia adalah seorang orang menyebalkan tanpa ayah. Ternyata semuanya karena alasan ini. Wang Xian minum teh, menunggunya mencerna berita itu. Kalau begitu ibuku dan ayah angkatnya, haruskah aku lebih berhati-hati di masa depan agar tidak ada yang tahu? Tianqi membuka mulutnya dan berkata dengan cemberut. Kamu telah diekspos, orang kuat dari keberuntungan Tianyuan tidak akan menyerah, tetapi sekarang kamu dapat mengulur waktu, selama kamu dapat melangkah ke ranah keberuntungan Tianyuan, maka tidak akan ada masalah. Selain itu, aku telah memberimu pengembalian. Buah dari janin jiwa adalah buah dari kebangkitan. Jika kamu terbunuh, kamu dapat dibangkitkan. Diserap oleh unsur surgawi dalam tubuhmu. Dan tumbuh, jika kamu bisa, kamu akan mati di masa depan dan kamu dapat langsung dibangkitkan. Wang Xian berkata kepadanya aku bisa membawamu kembali ke alam semestaku sekarang, sehingga Anda dapat tumbuh ke alam Tianyuan, tetapi hidup selalu harus mengalami beberapa kesulitan, balas dendam di masa depan. Yang paling penting adalah kamu adalah anggota dari 6 makhluk alam semesta, memasuki alam semesta Jiuyuan akan ditekan, ini kerabatmu, sukumu. Wang Xian menatapnya dan menepuk kepalanya. Kalimat terakhir adalah kata-katanya yang tulus. Dia sekarang menganggap Tianqi sebagai putranya. Akar Tianqi ada di 6 alam semesta, di mana ibu, kakek nenek, kerabat, dan teman semuanya ada di sini. Tidak adil membawanya pergi. Terobosan naga Tai Chi Pan. Wang Xian saat ini tidak memiliki anak sendiri. Selama hampir 100 juta tahun, dia telah memainkan peran sebagai ayah angkat yang diberikan dewa. Tanpa pemberian ayahnya, Wang Xian setara dengan ayahnya. Juga memikul tanggung jawab. Bimbing dia, ajari dia. Di mata Wang Xian, ini adalah anak yang dia lihat tumbuh dewasa. Ayah,
Tianqi mendengarkan kata-kata Wang Xian dan menatapnya dengan ekspresi bergerak di wajahnya. Dia hanya bisa berlutut di tanah dan bersujud kepada Wang Xian beberapa kali. Ayah, selanjutnya saya akan berlatih keras, dan saya akan dipromosikan ke alam keberuntungan Tianyuan secepat mungkin, dan saya akan mengikuti ayah saya di alam semesta di masa depan. Kata Tianqi kepada Wang Xian dengan berat. Hehe. Wang Xian memandangnya, tersenyum, dan kemudian menggelengkan kepalanya ke arahnya. Selanjutnya, tugas pertamamu bukan untuk berkultivasi, tetapi untuk hidup. Ngomong-ngomong, kamu akan berusia ratusan juta tahun. Anda dapat menemukan pacar, mencari persahabatan, menikmati kasih sayang dan cinta keluarga, dan menjalani kehidupan yang baik. Sebagai ayah dari seorang anak, Wang Xian tidak berharap dia akan berlatih sepanjang hari dalam waktu singkat berikutnya. Dia bahkan berharap bisa mendapatkan beberapa teman, bertemu beberapa orang, dan menjalin hubungan. Nikmati kasih sayang keluarga, hidup penuh. Begitu mencapai alam penciptaan Tianyuan, hal-hal ini akan kurang. Kultivator biasa tidak akan berani berteman dengan nasib baik Tianyuan yang kuat. Tidak ada yang namanya cinta sejati di Tianyuan. Tidak banyak cinta yang murni. Manfaatkan waktu ini untuk menjadi muda, tetapi untuk menikmatinya. Adapun promosi Tianqi ke ranah penciptaan Tianyuan, itu bisa sangat membantunya. Wang Xian tidak peduli tentang ini. Lelucon apa, dia, Wang Xian, membutuhkan anak-anaknya sendiri untuk bertarung bersamanya. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan sepotong langit. Ayah angkat ini. Tianqi membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Jalani saja kehidupan yang baik. Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan menantu perempuan untuk ayah angkat saya. Wang Xian berdiri, menepuk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum. Ayah, aku belum punya gadis yang kusukai. Tianqi berdiri dengan wajah memerah. Jangan khawatir, jika kamu menemukannya, kejar dengan berani, jangan takut. Wang Xian berkata kepadanya sambil tersenyum. Tianqi membuka mulutnya dan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Segera, Mu Liyin-er bergegas mendekat, dan mereka bertiga makan bersama. Kali ini, pengalaman suku Muli telah berakhir. Pada periode waktu berikutnya, Tianqi akan diatur untuk berlatih selama jutaan tahun di sebuah gua di suku tersebut, dan kemudian berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri semesta 6 Dao. 6 alam semesta mulai bersiap untuk bencana berikutnya. Mulailah memilih beberapa murid elit. Tianqi tinggal di rumah selama setahun, dan kemudian mulai berlatih. Pelat naga Taiji itu sendiri telah menyerap banyak kekuatan. Hanya ada satu belenggu, dan sekarang ada mayat orang kuat dengan atribut ringan, Tianyuan. Dengan beberapa sumber daya, itu akan baik-baik saja. Setelah Tianqi memasuki gua untuk berkultivasi, Wang Xian kemudian dia mulai mempelajari Tai Chi Dragon Pan. Peningkatan lempeng naga Tai Chi sangat penting bagi Wang Xian dan Istana Naga. Lagi pula, peningkatan Tai Chi Dragon Pan setara dengan kekuatan tempur Wang Xian di tingkat keberuntungan Tianyuan. Kekuatan tempur di tingkat keberuntungan Tianyuan sangat menakutkan. Seluruh alam semesta Jiuyuan hanya terdiri dari 9 orang. Jika Taiji Dragon Pan ditingkatkan lagi, itu setara dengan memiliki 4 peramal Tianyuan yang kuat di pihak saya. Sebanding dengan 2 tingkat penguasaan Tianyuan Fortune. Mungkin hanya Raja Iblis Bayangan Jatuh yang bisa menekan Wang Xian dan yang lainnya. Adapun apakah Wang Xian dan yang lainnya dapat dipenggal, sulit dikatakan. Selain itu, ini sangat membantu bahaya yang mungkin dihadapi selanjutnya. Wang Xian membantu Tai Chi Dragon Pan menyerap energi mayat, dan membantunya menyerap energi dari tongkat itu. Waktu juga cepat berlalu. Bas-bas. 5 juta tahun kemudian, suara yang dalam datang dari Tai Chi Dragon Pan. Kedua naga itu terus-menerus terjalin dan menyatu. Gelombang aura yang kuat keluar dari lempengan naga Tai Chi. Seiring waktu, naga terang dan naga hitam perlahan bergabung menjadi satu. 2 naga suci bergabung menjadi 1 naga suci. Ho-ho. Ketika kedua naga itu benar-benar menyatu, seekor naga spesial muncul. Naga ilahi Yin Yang, yang penuh dengan energi cahaya tetapi memiliki sisik naga hitam, muncul di depan Wang Xian. Kekuatan cahaya dan kegelapan, berpadu sempurna. Perlahan, naga itu berubah menjadi cakram. Yuan Pan, seluruh tubuhnya gelap gulita, tetapi memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, seaneh kelihatannya. Wang Xian merasakan energi di piring naga Tai Chi, dan tersenyum di wajahnya. Akhirnya, sebuah terobosan, itu membuat senyum di wajahnya. Terobosan di piring naga Tai Chi, kekuatannya meningkat pesat. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya.
Ini adalah berita yang sangat bagus. Terobosan pelat naga Tai Chi agak sulit untuk dikatakan, tetapi juga sedikit mudah untuk dikatakan. Seiring dengan terobosan lempeng naga Tai Chi, Wang Xian memiliki ide di benaknya. Pembentukan dua harta ini, penggilingan besar 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi, mungkin merupakan pengikut klan Shenlong. Termasuk kemampuan Wang Xian untuk menjadi naga 9 sumber, itu mungkin pengaturan klan naga yang pernah mencapai puncak. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak harta yang mengejutkan di bumi sekecil itu? Ini mungkin pengaturan keluarga Shenlong sebelum kematian mereka. Atur asal-usul 5 elemen dan kekuatan Yin dan Yang untuk membuatnya menjadi harta karun, yang dapat dipromosikan ke keberuntungan Tianyuan. Diatur bahwa pohon leluhur akan ditemukan dan diperoleh oleh pewaris sistem Shenlong. Atur agar pewaris naga berevolusi menjadi naga Jiuyuan. Jika tidak, mengapa Dewa Naga Dewa Air dari klan Shenlong tidak meninggalkan warisannya kepada pewaris Shenlong? Bagaimana kalau menerobos ke keberuntungan Tianyuan dengan atribut air? Ini mungkin pengikut naga Dewa Air dari klan naga. Karena dia khawatir setelah kejatuhannya, akan ada seseorang dengan atribut air yang kuat yang akan menerobos ke keberuntungan Tianyuan dan menduduki tempat klan Shenlong. Itu sebabnya diatur seperti ini. Jika ini masalahnya, Dewa Naga Dewa Air itu benar-benar kuat, tetapi saat ini, aku telah benar-benar menghabiskan fondasi klan Shenlong. Wang Xian berpikir sendiri. Tapi yang tidak diketahui Wang Xian adalah tebakannya salah di beberapa tempat. Tapi Wang Xian tidak berpikir terlalu dalam, dia bisa sampai ke titik ini, dan Wang Xian mengandalkan tangannya sendiri. Yang paling penting adalah menaklukkan Lin Yu. Selanjutnya, saatnya menunggu hari ketika krisis yang dikirim dari surga akan datang. Kita harus membuat beberapa persiapan dan membiarkan An Lai datang. Wang Xian menyingkirkan piring naga Tai Chi, bergumam di mulutnya, dan berjalan keluar. Dia memiliki firasat bahwa pembuat keberuntungan atribut cahaya Tianyuan yang dibunuh oleh mereka terakhir kali akan datang. Terlahir dari akar yang sama, terobosan mengenai pelat naga Shenmu Tai Chi membuat Wang Xian rileks. Untuk jangka waktu berikutnya, dia berkeliaran dengan santai di suku Muli setiap hari. Tianqi sedang berlatih, dan ibu Tianqi, Mu Liyin-er, juga sedang berlatih. Mu Liyin-er masih sangat muda, dan dia tidak bisa ketinggalan dalam kultivasinya. Kalau tidak akan ada status di suku Muli. Setiap suku didasarkan pada kekuatan. Kekuatan yang kuat berarti status tinggi, bahkan jika ada sesepuh yang kuat, kekuatannya sendiri tetap tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak, orang lain tidak akan menghormatimu karena ayahmu kuat. Mu Liyin-er berasal dari suku Muli, dan dia pernah menjadi generasi putri surgawi dengan bakat luar biasa. Bahkan sekarang, bakatnya sangat kuat di generasinya. Kekuatan juga ada di atas. Namun, setelah Tianqi lahir, dia tidak menonjolkan diri. Tidak apa-apa untuk tidak merendah, terlalu banyak gosip di suku. Ayah, aku akan segera ke rumahmu, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Ribuan tahun telah berlalu, dan pada hari ini, Tianqi mengirim pesan. Ketika Wang Xian menerima pesannya, dia tersenyum dan segera menjawab. Ayah, 10 menit kemudian, suara yang dikirim dari surga terdengar di ruangan itu. Masuk, Wang Xian berkata kepadanya. Tianqi membuka pintu dan masuk. Lin Yu juga mengikuti di sampingnya, matanya bersinar terang. Ayah, saya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Selama periode kultivasi saya, harta karun di tubuh saya telah tumbuh sedikit lebih banyak, dan itu juga telah menumbuhkan keterampilan yang kuat dan menumbuhkan beberapa cabang. Tianqi berjalan ke arah Wang Xian dan berkata dengan bersemangat. Oh, biarkan aku melihat. Wang Xian mengangkat alisnya, dan meletakkan telapak tangannya di tubuh Tianqi, merasakan situasinya. Rana atribut air, alam urutan kelima dari yang mulia alam semesta. Rana atribut kayu, rana penguasa alam semesta urutan keempat. Alam semesta mendominasi alam tingkat 4, berbicara tentang kekuatan ini, sudah dianggap sebagai eksistensi elit di alam semesta manapun. Dan unsur surgawi dalam tubuhnya, harta keberuntungan, telah tumbuh seiring peningkatan kekuatannya. Pohon di tubuhnya sudah berukuran puluhan meter. Ada banyak cabang di atasnya. Di antaranya adalah cabang-cabang kayu yang mengembalikan jiwa. Cabang-cabang kayu yang mengembalikan jiwa tumbuh sepenuhnya di atasnya. Selain itu, ada ratusan cabang. Setiap cabang memiliki kemampuan yang berbeda dan metode serangan yang berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa alam Tianqi saat ini hanyalah alam tingkat keempat dari penguasa alam semesta, jika dia benar-benar bertarung, alam tingkat 8 dari penguasa alam semesta belum tentu menjadi lawannya. Harta karun peramal Tianyuan yang menyerang sangat menakutkan.
Dari ratusan cabang ini, kebanyakan diketahui oleh Wang Xian. Tapi dibandingkan sebelumnya, cabangnya lebih banyak. Di akarnya, ada banyak akar yang lebat. Di posisi paling atas, terdapat dua cabang yang sangat eye-catching. Kedua cabang ini agak ilusi, tetapi juga sangat menarik perhatian di antara semua cabang. Ayah, cabang baru ini sangat kuat. Saya menyebutnya Senmu, dan saya akan menutupinya untukmu. Kata Tianqi, dan dengan gerakan telapak tangannya, sebuah cabang ilusi muncul di tangannya. Memegang dahan, dia menggerakkan tubuhnya, dan sosok yang persis seperti dia muncul di depannya. Melihat sosok ini persis seperti dia, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Om, Tianqi melambaikan tangannya, dan melambai ke arah sosok yang persis sama dengannya. Serangan yang sangat umum. Tubuh yang identik terletak 10 meter jauhnya, dan sepertinya tidak bisa diserang sama sekali. Namun di detik berikutnya, dahan abu-abu itu jatuh tepat di atas tubuh yang persis sama dengan miliknya. Sentuh. Tubuh itu, di bawah serangan ini, langsung terbelah, dan vitalitas dalam tubuh benar-benar menghilang. Kemudian, perlahan menghilang. Oh, Wang Xian merasakan dari samping, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dalam induksinya, apakah itu tubuh yang persis sama dengannya, atau cabang abu-abu Senmu, semuanya sangat aneh. Pukul cabang Senmu, lambaikan tangan dengan santai, cabang tersebut sepertinya bisa teleportasi, muncul di depan target, dan pukul langsung. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Dan tubuh itu persis sama dengan Tianqi, dalam pandangan Wang Xian, energi atribut kayu di tubuhnya tidak ada perbedaan sedikit pun dari miliknya. Ini agak mirip dengan klon hantu, tetapi juga agak berbeda. Tubuh ini memiliki kekuatan yang persis sama dengan Tianqi, bahkan setara dengan tiruan dari Tianqi. Apalagi energi tubuh ini berasal dari posisi akar harta langit dan bumi di tubuhnya. Tajam, Wang Xian memuji tanpa ragu. Hei, ayah mertua, selama saya memegangnya, saya memiliki jangkauan serangan di hati saya. Dalam jangkauan ini, saya dapat menyerang siapapun yang saya inginkan, dan serangan itu akan jatuh seketika. Avatar barusan saya kasih root yang sama, karena berasal dari kekuatan root, dan sekarang saya bisa menggunakan root untuk membuat avatar yang persis seperti saya, dan memiliki kekuatan yang sama dengan saya. Avatar-avatar ini, saya merasa seperti diri saya sendiri. Sekarang, saya dapat membuat 3 avatar. Tianqi berkata dengan penuh semangat. Selain itu, Yi Fu, Tong Genseng juga memiliki metode serangan. Demikian pula, Tong Genseng memiliki jangkauan serangan. Dalam jangkauan ini, saya dapat membuat akar memasuki tubuh musuh, menyerap vitalitas di tubuhnya, dan bahkan memanipulasi tubuh musuh. Lanjutnya, kedua keterampilan ini sangat kuat. Kekuatan harta karun penciptaan Tianyuan telah mulai terlihat. Wang Xian sedikit kagum ketika mendengarnya. Itu dapat dikloning secara langsung, dan 3 klon dengan kekuatan yang sama dapat dipisahkan. Jika dia menerobos ke ranah keberuntungan Tianyuan, dan kemudian berpisah menjadi 3 klon, itu setara dengan mampu bersaing dengan 4 pemula keberuntungan Tianyuan. Adapun pukulan Senmu, itu juga kuat. Biarkan aku memeriksanya secara detail. Kata Wang Xian, energi pohon leluhur memasuki tubuh Tianqi. Ketika energi pohon leluhur menyentuh harta karun keberuntungan tertinggi hari itu, pohon suci keberuntungan dan harta surga jelas sangat bahagia. Omong-omong, Tianqi dibesarkan olehnya. Pohon suci di tubuhnya juga diangkat oleh pohon leluhur. Tanamkan energi pohon leluhur dalam dirinya sejak dia masih kecil, jika tidak, tidak mungkin dia tumbuh begitu cepat. Setiap cabang terjalin dengan energi pohon leluhur, seolah menyambut. Dengan energi dari pohon leluhur, Wang Xian merasakan pohon sensen yang baru lahir dan akar di bawahnya. Ketika dia menyentuh akarnya, nafas asli datang. Akar ini sangat penting bagi pohon keramat ini. Bahkan pohon keramat ini, bagian terkuatnya. Ini adalah beberapa informasi yang diperoleh Wang Xian. Segera setelah itu, sebuah pesan yang sangat mungkin tiba-tiba terlintas di benaknya, membuat matanya bersinar. Wang Xian merasakan harta kekayaan surgawi dalam tubuh Tianqi. Merasakan akar dari akar yang sama. Ada ide di benaknya. Akar yang sama menghasilkan penggunaan kemampuan ini. Menurut apa yang dikatakan Tianqi, dan Wang Xian menggunakan energi untuk merasakan. Tong Genseng dapat memasuki tubuh seseorang dan mengendalikannya dengan sempurna. Mampu menyerap vitalitasnya dan menjadikannya bagian dari dirinya. Apa yang akan terjadi jika Wang Xian memerintahkan akar ini untuk masuk ke tubuhnya tetapi tidak menyerangnya? Mungkinkah melalui akar ini, Wang Xian dapat menahan napasnya sendiri 100%. Ada kilau di mata Wang Xian. Dengan pikiran,
sebatang pohon leluhur muncul dari telapak tangannya, dan sebatang dahan memasuki tubuh Tianqi. Datanglah ke akar pohon keramat. Cabang-cabang pohon leluhur Wang Xianling melilit akar pohon suci, merasakan energi di atas. Tianqi, kamu bisa menggunakan kemampuan akar yang sama pada cabang yang masuk ke tubuhmu. Wang Xian mencobanya, tetapi tidak berhasil. Ini karena dia tidak bisa mengendalikan pohon dewa di tubuh Tianqi. Ayah angkat yang baik. Tianqi mengangguk, hatinya tergerak, dan dia menggunakan kemampuan dari akar yang sama. Akar di tubuhnya melilit ke arah dahan pohon leluhur. Aliran aura milik pohon dewa melonjak ke arah pohon leluhur. Pohon suci tidak menyerang pohon leluhur, dan ketika energi ini memasuki pohon leluhur tidak melawan. Segera, ketika energi dari pohon leluhur ditutupi oleh energi dari akar yang sama, energi dari akar yang sama mengalir menuju tubuh Wang Xian. Segera, dia menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia merasa bahwa kekuatan enam alam semesta untuk menekannya semakin kecil dan semakin kecil. Secara bertahap, kekuatan penindas menghilang sepenuhnya. Tampaknya seluruh alam semesta enam jalur sekarang menganggap dirinya sebagai makhluk di alam semesta enam jalur. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia menarik energi dari akar yang sama dan bergegas menuju tubuh Lin Niu di sampingnya. Satu demi satu, akarnya sampai ke Lin Niu. Hah, bos! Lin Niu melihat akar memasuki tubuhnya, dan dia juga tidak menghentikannya. Dia tampak sedikit terkejut. Wang Xian tidak menjelaskan, tetapi segera, wajah Lin Niu menunjukkan kegembiraan. Bos, saya merasakan bahwa penindasan enam alam semesta telah hilang, benar-benar hilang. Lin Niu menatap Wang Xian, dengan mata terbelalak dan berkata. Wang Xian mengangguk, ragu sejenak, menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah bola muncul di tangannya. Bola ini mengandung energi yang sangat menakutkan. Mengandung energi keberuntungan Tianyuan. Namun, Six Paths Universe tidak menyerangnya dengan cara apapun. Pohon suci di tubuh Tianqi adalah harta keberuntungan Tianyuan yang dibesarkan oleh enam alam semesta, dan termasuk dalam enam alam semesta. Serangan akar yang sama dari keberuntungan Tianyuan dapat mengendalikan lawan 100%. Dikendalikan oleh pohon dewa. Adalah setara dengan menjadi bagian dari pohon dewa, dan enam alam semesta secara alami tidak akan menyerang pohon dewa. Wang Xian bergumam, matanya bersinar terang. Ini adalah berita bagus untuk Wang Xian. Karena begitu Wang Xian dan yang lainnya dapat meledakkan kekuatan tempur puncak mereka, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga peramal Tianyuan dari enam alam semesta, Wang Xian dan yang lainnya tidak akan takut sama sekali. Adapun situasi anugerah, Wang Xian selalu paling khawatir karena tidak ditemukan oleh pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari alam semesta lain. Sebaliknya, Wang Xian khawatir Tianqi akan ditemukan oleh ahli keberuntungan Tianyuan dari enam alam semesta. Meskipun dikatakan bahwa Tianqi adalah makhluk dari enam alam semesta dan muridnya. Namun, Wang Xian sama sekali tidak percaya jika mereka tidak tergoda oleh harta tertinggi Tianyuan. Ketika nasib baik Tianyuan yang kuat dari enam alam semesta bertemu dengan hadiah dari surga, kemungkinan besar mereka akan mengambil harta paling berharga dari keberuntungan Tianyuan. Inilah yang paling dikhawatirkan Wang Xian. Begitu mereka mengetahui tentang situasi yang dikirim dari surga dan ingin mengambil harta Tianyuan, Wang Xian tidak punya cara untuk melakukannya. Tak tertahankan. Sekarang mereka dapat menghilangkan penindasan enam alam semesta, Wang Xian dapat sepenuhnya melindungi Tianqi di enam alam semesta. Dia sedang berpikir di dalam hatinya, dan dengan gerakan telapak tangannya, penggilingan besar 5 elemen dan piring naga Tai Chi juga muncul di tangannya. Tonggenseng memasuki penggilingan besar 5 elemen, dan segera penindasan penggilingan besar 5 elemen oleh alam semesta 6 jalan benar-benar menghilang. Memasuki tubuh Tai Chi Dragon Pan juga sepenuhnya menghilangkan kekuatan penindas kosmik. Ini membuat Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Ayah, ada apa? Tanda tanya. Tianqi melihat ekspresi Wang Xian dan mau tidak mau bertanya. Haha, bukan apa-apa. Wang Xian tertawa, tetapi tidak memberitahunya kabar baik selanjutnya. Berlatih keras, hiduplah dengan baik, jangan khawatir tentang apapun, langit akan runtuh, dan ayah angkat akan mendukungmu. Tunggu, saya telah berhasil dalam kultivasi, dan ketika langit runtuh, saya akan membantu ayah angkat saya untuk menahannya. Tianqi membuat janji serius kepada Wang Xian. Jangan khawatir tentang berkultivasi sekarang, selama kamu bisa berkultivasi ke ranah keberuntungan Tianyuan dalam 2 hingga 300 juta tahun, kamu harus fokus pada kehidupan. Wang Xian menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ini ayah angkat. Tianqi mengangguk ayah angkat,
saya akan pergi ke penjara bawah tanah di Tujuan untuk menghadiri konferensi 6 jalan sebentar lagi, dan saya memperkirakan bahwa saya akan tinggal di sana selama jutaan tahun. Maukah Anda pergi, ayah angkat? Jika kamu ingin tinggal di sana sebentar, tentu saja kamu harus pergi ke sana. Wang Xian mengangguk. Tianqi juga akan berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri universal 6 jalan. Pada saat itu, semua pusat kekuatan dan murid Tianjiao dari seluruh 6 alam semesta akan berpartisipasi. Tidak hanya pertarungan di level Godsend, tapi juga pertarungan di level Master Alam Semesta. Begitu Anda bisa mendapatkan peringkat yang bagus, akan ada banyak hadiah harta karun. Kali ini, konferensi 6 jalan diselenggarakan bersama oleh 3 ahli keberuntungan Tianyuan dari alam semesta 6 jalan. Harta karun dan sumber daya yang dihargai sangat kuat sehingga melebihi imajinasi semua orang. Bahkan, jika seseorang benar-benar berbakat, dia akan dikembangkan oleh 3 makhluk surgawi. Ya, Tianqi mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Wang Xian, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Ayah, biarkan aku menelepon ibuku, ayo makan bersama, bermain bersama selama 2 hari. Kemudian Tianqi melanjutkan. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian dan Tianqi berjalan mengelilingi suku Muli. Sebulan kemudian, suku Muli sudah bersiap untuk memimpin para murid yang kuat ke Tujuan. Untuk konferensi 6 jalan, banyak murid kuat dari suku Muli akan berpartisipasi. Faktanya, semua murid yang kuat dapat berpartisipasi dalam konferensi 6 jalan. Menurut kelompok umur, akan ada tahap tantangan. Pada awalnya, Anda harus mendapatkan peringkat di arena, hanya setelah Anda memiliki peringkat Anda dapat benar-benar berpartisipasi dalam konferensi 6 jalur. Saat itu, para murid kuat dari setiap kelompok umur dan kelompok kekuatan akan memulai kompetisi formal. Pembangkit tenaga listrik yang mendominasi puncak alam semesta akan menjadi wasit. Konferensi 6 jalur ini akan berlangsung selama jutaan tahun. Ayah, di sini, suku Muli, di depan kota utama. Sekelompok murid kuat dari suku Muli digantung di udara. Ada puluhan ribu murid yang kuat. Beberapa dari murid yang kuat ini berpartisipasi dalam kompetisi, dan beberapa menonton keseruan. Tianqi berdiri di sana bersama ibunya dan beberapa tetua, dan ketika dia melihat Wang Xian terbang, dia melambai dengan penuh semangat. Wang Xianfei pergi dan mengangguk ke arahnya. Tuan muda Wang Xian, Muli Yin melihat Wang Xian dan menyapanya sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk ke arahnya. Halo, Tuan Wang Xian. Halo, Tuan Wang Xian. Di samping, saudara laki-laki Muli Yin menyapa Wang Xian. Wang Xian menjawab dengan sopan satu persatu. Muli Yin tahu bahwa Wang Xian memiliki kekuatan penguasa alam semesta urutan ke-7. Ia pun menyampaikan kabar tersebut kepada keluarganya. Lagi pula, ketika Tianqi tumbuh dari hari ke hari dan memiliki bakat luar biasa, keluarganya sangat mementingkan Tianqi. Secara alami, dia juga perlu tahu lebih banyak tentang ayah angkatnya. Muli Yin tidak menyembunyikan apapun, dan langsung memberitahu kerabatnya. Ini mengejutkan kakak laki-laki dan orang tuanya. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui sesuatu di dalam hati mereka. Godsend mampu memiliki prestasi hari ini, memiliki putra surga yang bangga yang belum pernah lahir di suku Muli selama puluhan miliar tahun, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah angkatnya. Bagaimanapun, Tianqi selalu diajari oleh ayah angkatnya. Sangat mungkin bagi orang kuat di tingkat ke-7 penguasa alam semesta untuk mengajar hampir setiap hari bahwa dia dapat memiliki kekuatan seperti itu. Dan urutan ke-7 penguasa alam semesta, kekuatan ini, di suku Muli mereka, juga yang terbaik. Satu-satunya yang lebih kuat darinya adalah pemimpinnya. Ini juga membuat mereka memiliki rasa hormat yang tidak biasa terhadap Wang Xian. Bahkan, mereka sedikit skeptis pada awalnya. Mungkinkah Wang Xian membuat perut saudara perempuan putri, mereka lebih besar, dengan sengaja mencari kesempatan untuk lebih dekat? Kalau tidak, bagaimana bisa orang kuat yang merupakan penguasa alam semesta di tingkat ke-7 bisa begitu baik untuk kiriman Tuhan? Namun setelah lama mengamati, mereka juga tahu bahwa kemungkinan tebakan ini sangat kecil. Ini Tuan Wang Xian, kan? Terima kasih atas ajaran Anda dari Tuhan. Di posisi depan, beberapa tetua suku Muli memandang Wang Xian dari atas ke bawah, dan menyapa sambil tersenyum. Tetua, sama-sama, Nona Muli Yin menyelamatkan saya. Saya mengajar Tuhan, itu hanya masalah sepele. Wang Xian berkata sambil tersenyum kepada para tetua suku Muli. Orang kuat dari suku Muli mengetahui sebagian dari kekuatannya sendiri, jadi dia tidak heran. Ayo pergi, ayo pergi.
Beberapa tetua tersenyum dan mengangguk, lalu sekelompok orang terbang ke satu arah. Aku tidak menyangka itu. Di tempat yang tidak jauh, lebih dari selusin wanita berkumpul, dan mereka melihat ke arah Wang Xian Muli Yin Er, wajah mereka agak jelek. Wang Xian menunjukkan kekuatan penguasa alam semesta urutan ketujuh. Ini jauh lebih mudah bagi kehidupan Muli Yin Er di suku Muli. Saat itu, Muli Yin Er sedang mengandung hadiah dari surga, yang menyebabkan kehebohan di seluruh suku Muli. Kesucian wanita masih sangat penting di suku Muli. Apalagi saat Muli Yin Er hamil mendadak, sebagai putri surga di suku Muli, dia adalah gadis tercantik di suku Muli. Yang paling penting adalah pada awalnya para tetua suku sengaja ingin menjodohkan Muli Yin Er dengan wanita dari pemimpin suku lain. Pada saat itu, bahkan ayah Muli Yin Er sangat setuju dengan hal ini. Tapi karena Muli Yin Er tiba-tiba hamil, dia hanya bisa melepaskannya. Bahkan, para tetua suku itu masih memiliki ketidakpuasan yang sangat besar. Tapi sekarang dengan kebangkitan Tianqi dan kemunculan Wang Xian, orang-orang di suku tersebut tidak berani mengejek Muli Yin Er. Belum lagi Tianqi adalah orang menyebalkan. Ayah, apakah kamu pernah ke Tuyuan? Tianqi berada di sebelah Wang Xian dan Muli Yin Er, dan bertanya kepadanya dengan sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya Tianqi melakukan perjalanan jauh dari sumber air. Tidak, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Bu, bagaimana denganmu? Tianqi menatap ibunya lagi dan bertanya sambil tersenyum. Aku juga belum pernah ke Tuyuan. Kali ini kita bisa jalan-jalan ke sana. Tuyuan di Cheng yang kita kunjungi adalah tempat paling makmur di seluruh Tuyuan, dan itu adalah kota utama suku Suantu. Juga setuju, menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita bersenang-senang di sana, Ibu. Mengapa kita tidak berpartisipasi dalam konferensi 6 Dao bersama kali ini? Ibu, kamu sangat kuat di usiamu. Lanjut Tianqi. Tanda seru. Omong-omong, jika aku berpartisipasi dalam kompetisi, aku hanya akan 1 tahun lebih tua darimu, tapi Bu, kekuatanku hanya 1 tingkat lebih tinggi darimu. Kali ini adalah kompetisi yang terkuat di dunia, seluruh alam semesta 6 jalur. Saya bahkan tidak bisa memberi peringkat nomor 1. Surga memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan peringkat yang baik, lagi pula, Anda belum genap 100 juta tahun, pada usia Anda luar biasa. Muli Yin Er menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata pada Tianqi. Bu, kamu belum terlalu tua, jika kamu berpartisipasi, kamu juga bisa mendapatkan peringkat. Kata Tianqi. Mereka bertiga berbicara dan bergegas. Namun, ketika Wang Xian mengikuti Tianqi dan bergegas menuju Tuyuan di Cheng. Terletak di kekacauan di tepi 6 alam semesta, sesosok yang memancarkan kekuatan cahaya terbang. Dia menantikan posisi itu. Di depan, ada 6 sosok yang melayang dengan tenang di udara, melihat sosok cerah di depan, mata mereka bersinar dengan kilau. Bai Fuseng, apakah kamu yakin kamu tahu lokasi harta karun Tianyuan? Di antara 6 orang, salah satunya, yang juga memancarkan kekuatan cahaya, bertanya pada Bai Bafuseng. Matanya penuh antisipasi. Aku harus menggodamu, harta ciptaan surgawi di 6 alam semesta tidak ada di suatu tempat, tetapi di tubuh seorang pemuda. Aku tidak tahu mengapa mereka tidak mengambilnya. Bai Bafuseng menatap mereka dan berkata secara langsung. Jika kita mendapatkan harta dari keberuntungan Tianyuan, bagaimana kita bertuju akan mendistribusikannya? Salah satu keberuntungan Tianyuan yang kuat bertanya dengan mata berkedip. Saya merasakan bahwa harta peramal Tianyuan adalah atribut kayu, dan harta peramal Tianyuan atribut kayu dapat dibagi menjadi beberapa cabang. Harta itu milik saya, tetapi saya jamin Anda akan puas dengan remunerasi spesifik. Lewati mereka dan bicara. 6 sosok ragu sejenak, lalu mengangguk perlahan. Jelas tidak realistis untuk membagi 7 angka menjadi 1 harta surgawi. Mengetahui berita ini, secara alami tidak mungkin Baik Fuseng menyerahkan harta karun Tianyuan Fortune ini. Tetapi jika ini adalah pohon keberuntungan Tianyuan, maka akan mudah untuk membaginya. Adapun apakah akan ada perselisihan di antara mereka, semuanya harus menunggu sampai harta itu diperoleh. Sekarang, setidaknya buat kesepakatan dulu. Ini penjara bawah tanah. Dari sumber air ke penjara bawah tanah Tuyuan, transit melalui susunan teleportasi di tengah. 4 tahun kemudian, tim suku Muli datang ke penjara bawah tanah. Semua orang di suku Muli berdiri di alun-alun teleportasi besar, melihat sekeliling. Penjara bawah tanah ini terlihat sangat megah. Setiap bangunan setinggi puluhan ribu meter. Di atas itu, ada beberapa burung dan binatang aneh yang terbang. Sungguh luar biasa. Berdiri di alun-alun susunan teleportasi, Tianqi melihat sekeliling, dengan
Terlihat syok di wajahnya. Suku Suantu telah disebut suku pertama, yang memberi orang perasaan yang mengejutkan. Mu Liyin-er juga melihat sekeliling dengan mata berkedip, dengan sedikit keheranan di wajahnya. Pengetahuan Mu Liyin-er tidak lebih dari Tianqi. Ini juga pertama kalinya dia datang ke suku Suantu. Suku Suantu sangat kuat. Lihatlah burung dan binatang yang terbang di langit. Mereka adalah binatang unsur yang kuat. Suku Suantu telah mengangkat beberapa ras binatang buas yang kuat. Tentara naga bumi dari suku Suantu adalah binatang unsur yang paling kuat di alam semesta 6 jalur kita. Korps tempur darat yang kuat, kuat dan tak terkalahkan. Berdiri di samping, ayah Mu Liyin-er memperkenalkan Tianqi dengan senyum di wajahnya. Sekarang Tianqi bisa dibilang sebagai harta karun suku Muli, sebagai kakeknya, saat ini dia sama sekali tidak punya pendapat tentang kelahiran Tianqi. Bahkan ada perasaan mengetahui bahwa itu bukanlah berkah. Tianqi mendengarnya, mengangguk, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di posisi sekitar, ada banyak murid kuat dari berbagai ras. Kekuatan suku Muli memang lumayan, namun masih ada celah yang sangat besar dari suku-suku teratas. Kali ini, tidak hanya suku-suku dari 6 negeri harta karun yang datang, tetapi juga semua suku yang berada di pinggiran. Namun, dibandingkan dengan suku-suku di 6 negeri harta karun, suku-suku lain juga jauh lebih lemah. Ayo pergi, kali ini konferensi 6 jalan, suku Suantu telah menyiapkan tempat untuk semua suku tinggal, ayo pergi ke sana dulu. Seorang tetua dari suku Muli menyapu ke arah semua orang dan berkata. Setelah itu, sekelompok orang mengikuti yang lebih tua dan terbang menuju bagian dari penjara bawah tanah. Seluruh ruang bawah tanah sangat besar, dan bangunan yang terbuat dari tanah memancarkan atmosfer yang berat. Di beberapa bangunan juga terdapat benteng pertempuran yang kuat, yang sekilas tidak mudah. Telah terbang ke arah dalam. Segera, di tengah, ada baskom. Sebuah baskom besar. Di tengah cekungan, ada arena raksasa. Di sekitar arena juga terdapat arena kecil. Dan di sekitar cekungan ini terdapat lubang-lubang tanah. Gua bumi padat, dan masih ada orang yang keluar masuk. Kali ini kompetisi 6 jalan akan diadakan di sini. Di sekitar cekungan ini, ada istana bawah tanah. Kami tinggal di gua-gua bumi, kata sesepuh suku Muli. Pada saat ini, seorang lelaki kuat dari suku Suantu terbang dan membawa mereka menuju sebuah lubang di bumi. Meskipun ini adalah gua bumi, namun terlihat sangat megah. Memancarkan atmosfer yang berat, dan gua tanah dengan kilau kuning tanah, memberikan perasaan mewah kepada orang-orang. Memasuki bagian dalam gua bumi, sangat mewah, dengan ruang tamu yang sangat besar. Di kedalaman, ada kamar mewah. Ada puluhan ribu ruangan dalam satu gua bumi. Setiap kamar sangat luas. Semua orang dari suku Muli, kalian akan tinggal di sini selama sisa waktu. Ini adalah pusat tuceng kami dan tempat teraman. Di tuceng kami, setiap pertempuran internal, terutama pertempuran, dilarang. Bertarung, tidak masalah benar atau salah, bunuh saja secara langsung. Jika ada keluhan, Anda bisa pergi ke arena untuk menyelesaikannya. Di arena, Anda bisa hidup atau mati. Orang kuat dari suku Suantu mengingatkan semua orang di suku Muli. Oke, terima kasih adik kecil. Tetua suku Muli mengangguk sambil tersenyum. Di penjara bawah tanah, mereka secara alami tidak berani memiliki kesombongan. Bagaimanapun, suku Suantu memiliki nasib baik Tianyuan yang kuat. Nah, tidak jauh dari Six Paths Arena, ada jalan di mana kamu bisa berdagang item apapun, dan kamu juga bisa bersenang-senang dan hiburan. Saat ini, kompetisi Six Paths tidak akan dimulai sampai 100 tahun yang lalu. Kamu bisa berjalan-jalan. Pria kuat Parubaya dari suku Suantu melanjutkan sambil tersenyum. Para tetua suku Muli mengangguk. Semua orang menemukan kamar, kamu bisa berkeliling, ingat, jangan membuat masalah di sini. Orang-orang suku Suantu pergi, dan sesepuh suku Muli berkata kepada semua orang. Ayah, ibu, ayo kita pergi bermain nanti. Tianqi segera berkata dengan penuh semangat kepada Wang Xian dan Mu Liyin-er. Tianqi sangat bersemangat saat pertama kali keluar. Tidak masalah. Wang Xian mengangguk, dan Mu Liyin-er di sampingnya juga menjawab sambil tersenyum. Segera, beberapa orang keluar dari gua dan terbang keluar. Ada begitu banyak orang, sangat hidup. Wang Xian dan yang lainnya, serta orang lain dari suku Muli, sedang berjalan-jalan di sekitar sini. Wang Xian melihat sekeliling. Ada beberapa orang kuat di Tucheng, Wang Xian merasakannya dengan tenang, tetapi tidak merasakan nafas orang kuat dari Tianyuan Fortune. Pembangkit tenaga asal surgawi dari alam semesta lain seharusnya tidak berani datang ke sini.
Pikir Wang Xian dalam hati. Bagaimanapun, ini adalah Tucheng, kota utama dari suku keberuntungan Tianyuan yang kuat. Selain itu, setelah kontes 6 dao dimulai, ada kemungkinan besar keberuntungan Tianyuan yang kuat akan turun. Dapat dikatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya bagi mereka. Apalagi suku Xuantu seharusnya membuat beberapa persiapan untuk mereka yang kuat di Tianyuan. Meskipun keberuntungan Tianyuan yang kuat sangat kuat, di 6 alam semesta, sekitar 10 pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak dominasi alam semesta hampir dapat membunuh satu keberuntungan Tianyuan. Bagaimanapun, penciptaan Tianyuan akan ditekan di sini. Tentu saja, penciptaan Tianyuan yang kuat memiliki kartu, dan kemungkinan membunuhnya terlalu kecil. Wang Xian memiliki harta karun di tubuhnya yang diberikan oleh surga untuk disembunyikan, kecuali pembangkit tenaga peramal Tianyuan berjarak ratusan meter darinya, jika tidak, dia tidak akan ditemukan. Selanjutnya, sekelompok orang pergi berbelanja di Tucheng. Murid-murid yang kuat juga semakin banyak di Tucheng, dan murid-murid yang kuat dari berbagai suku juga telah tiba satu persatu. Wang Xian bergaul dengan Tianqi Muli Yin Er dan yang lainnya setiap hari, tetapi sangat santai. Boom, boom, boom. Suatu hari setelah 100 tahun, gemuruh gempa bergema dari arena kompetisi Liu Dao. Tianqi, ini akan dimulai, ayo cepat ke sana. Suara itu terdengar, dan suara Muli Yin Er datang dari luar. Kami datang. Tianqi keluar dari ruangan, dan semua orang segera keluar. Terletak di posisi sekitar, di gua besar di Baskom, seorang murid dari orang kuat keluar. Selain itu, ada sejumlah besar murid yang kuat terbang dari posisi sekitarnya dengan cepat. Kompetisi 6 kursus telah dimulai. Wang Xian mengikuti Tianqi keluar dari gua, mengamati sekelilingnya seperti seorang penonton. 6 alam semesta, murid dari semua suku yang kuat mulai berkumpul. Masing-masing memancarkan berbagai aura yang berbeda. Seorang pria muda yang bangga dengan kepala terangkat tinggi. Seorang wanita heroik, pria parubaya yang tenang. Tian Jiao yang terkenal dengan kepala dan kepala. Konferensi 6 jalan mengumpulkan hampir para elit dari seluruh alam semesta 6 jalan. Orang-orang kuat dari setiap suku memimpin murid-murid mereka ke area sekitar setiap ring. Murid-murid suku Muli yang kuat juga datang ke suatu tempat dan berdiri di sana melihat sekeliling. Selain mereka, banyak juga murid kuat dari suku yang saling memandang. Segera, sebagian besar suku berkumpul dan berdiri. Berdengung, berdengung. Itu terletak di tengah depan, di mana berdiri. Ada kursi di atasnya, jelas di posisi jok atas. Di sana, sosok yang mengenakan jubah kaki dan memancarkan cahaya hitam aneh terbang menuju kursi atasan. Ada 50.000 hingga 60.000 murid yang kuat. Beberapa murid muda memiliki kesombongan dan kebanggaan di wajah mereka. Itu adalah suku Xuantu dan suku Mati, keberadaan yang berdiri di atas semua suku. Di samping Wang Xian dan yang lainnya, Ayah Muliin memperkenalkan mereka dengan suara rendah. Dua suku besar berdiri tegak di IQ semua suku. Ada peramal kuat yang duduk di kota. Yang terkuat di suku itu juga paling banyak. Murid kuat dari suku Xuantu dan suku Mati tiba, dan semua orang di sekitar memandangi mereka. Di sekitar seluruh arena, ada puluhan juta murid yang kuat. Jumlah orang di suku Muli cukup sedikit. Siswa dari semua suku, apakah kamu sudah tiba? Di kursi-kursi, di tengah suku Xuantu, seorang lelaki tua dengan tongkat dan topi khusus di kepalanya melirik orang-orang dari suku orang Mati, dan melihat sekeliling. Tanya ringan. Lapor ke pemimpin, semua sudah sampai. Seorang pria parubaya membungkuk dan melapor dengan keras di posisi depan. Sekarang kita di sini, mari kita mulai. Banyak orang mungkin tidak mengenal saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pemimpin suku Xuantu. Konferensi 6 Dao ini diadakan atas perintah 3 orang dewasa, dan itu akan menjadi diadakan di ruang bawah tanah. Tujuan dari konferensi 6 jalur ini adalah untuk memilih murid yang kuat dan potensial untuk dikembangkan oleh alam semesta 6 jalur kita. Kompetisi ini terkait dengan seluruh alam semesta 6 jalur kita. Tidak ada konsep kesukuan. Mereka yang dapat mencapai kesuksesan akan menerima pelatihan yang disiapkan oleh 3 orang dewasa. Harta dan sumber daya. Semua murid yang kuat, jangan sembunyikan apapun, selama Anda memiliki kemampuan, Anda akan dapat memperoleh peluang yang Anda bisa, jangan bayangkan. Pemimpin suku Xuantu berkata, dan suara itu menyebar ke semua orang di telinga. Di sekitar, para murid yang kuat dari semua suku mendengarnya dan menatap. Puluhan ribu mata tertuju pada lelaki tua itu. Ini adalah pertama kalinya banyak murid yang kuat bertemu dengan pemimpin suku Xuantu. Dia tidak menyangka bahwa orang ini adalah pemimpin suku Xuantu,
puncak penguasa alam semesta. Mendengar kata-katanya, banyak murid pria kuat dengan ambisi besar menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Begitu konferensi 6 jalan kali ini bisa mencapai kesuksesan, bisa dikatakan menjadi terkenal di seluruh dunia. Selama Anda bisa berprestasi, Anda akan terkenal di seluruh dunia. Belum lagi peluangnya masih besar. Bagaimana ini tidak membuat mereka merasa tidak nyaman? Bahkan mata Tianqi bersinar dengan kilau, menonton dengan mata berapi-api. Kompetisi 6 arah dibagi menjadi kelompok umur, dibagi menjadi kelompok God of War, kelompok Tianbang, kelompok Tianjiao, kelompok naga dan Phoenix muda, dan kelompok God of War hanya dapat diikuti oleh mereka yang kuat. Di alam semesta ada batasan usia, dan kompetisi awal relatif sederhana. Masing-masing grup memiliki 1000 tempat. Setelah tempat ke-1000 dipertandingkan, Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi resmi nyata berikutnya. Selama Anda memasuki 1000 semakin tinggi peringkatnya, semakin baik hadiahnya. Pemimpin suku Suantu terus memperkenalkan kepada semua orang. Oke, mari kita atur untuk detail selanjutnya, dan pemilihan akan secara resmi dimulai. Pemimpin suku Suantu tidak banyak bicara, dia melihat ke samping, dan menghilang dalam sekejap dengan gerakan tubuhnya. Persaingan kuota, tidak ada aturan untuk kompetisi. Mereka yang merasa memiliki kemampuan untuk masuk 1000 teratas harus keluar dan melaporkan nama, usia, dan level mereka. Mereka yang tidak yakin dapat tantang mereka. Dan menempati tempat itu. Seorang pria kuat dari suku Suantu melanjutkan. Ya ampun, naiklah, kamu cukup tua untuk bergabung dengan Qianlong dan Yang Phoenix Group, selidiki bersama kami. Qianlong dan Yang Phoenix Group sudah cukup untuk menduduki peringkat 3 teratas dengan ranah urutan kelima dari Universe Venerable. Yang kuat pria dari suku Suantu. Jatuh, kakek Tianqi segera memberikan instruksi kepada Tianqi. Kekuatan yang dianugerahkan Tuhan adalah yang terkuat di suku Muli selama puluhan miliar tahun. Bahkan melihat seluruh alam semesta dari 6 jalan itu menakutkan. Pada usia seperti itu, alam tingkat kelima dari Yang Mulia semesta hampir tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Mungkin saja hanya suku Suantu dan suku Mati yang bisa tampil lebih tinggi dari alam surga. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, bahkan di kelompok Tianjiao, mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ini kakek. Tianqi mengangguk, dan melirik ibunya dan Wang Xian. Ikuti hatimu, kamu bisa rendah hati dan rendah hati, atau kamu bisa menunjukkan ketajamanmu. Wang Xian menatap Tianqi dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ayah, adegan seperti ini akan hilang di masa depan, kan? Tanya Tianqi, melihat sekeliling ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Tidak, kecuali kamu memiliki selera jahat. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya padanya. Hehe, bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membiarkan seluruh 6 alam semesta mengenalku, Muli Tianqi, dan membuat ibuku bangga padaku. Tianqi mengangkat kepalanya, tersenyum pada ibunya, dan menggerakkan tubuhnya, terbang menuju arena Qianlong Chufeng. Di sekitar lokasi juga banyak orang kuat yang terbang di atas. Di antara mereka, suku Muli juga memiliki murid kuat lainnya, dan mereka terbang menuju cincin satu persatu. Namun, semua orang di suku Muli optimis akan hal itu, dan itu tetap merupakan anugerah dari Tuhan. Tianqi mendarat di cincin Qianlong Chufeng, dan ada juga orang seumuran terbang di sekelilingnya. Suku Muli, Muli Tianqi, alam tingkat kelima dari Yang Mulia semesta. Tianqi berdiri di atas ring, melirik lawan yang terbang, dan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan percaya diri kepada semua orang. Dari posisi di bawah, Wang Xian melihat Tianqi berdiri di atas panggung dengan wajah percaya diri dan senyuman di wajahnya. Ada perasaan seorang ayah tua melihat anaknya tumbuh menjadi menjanjikan. Ini pemuda, ini pemuda. 4150.